Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Ana Muslimah. Pada pertemuan hari ini, pertemuan kedua di bab 8 mengenai koperasi. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dalam belajar dan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, langsung saja ya ke pembahasan pertemuan kedua mengenai koperasi ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perangkat organisasi koperasi. Apa itu perangkat organisasi koperasi? Nah, perangkat organisasi koperasi itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 21. Nah, di mana perangkat organisasi koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada rapat anggota. Nah, rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang bertugas menentukan dan memutuskan kebijakan-kebijakan umum dalam organisasi dan manajemen koperasi. Nah, beberapa keputusan penting yang biasanya ditetapkan melalui rapat anggota antara lain sebagai berikut. Nah, dalam rapat anggota ini menghasilkan keputusan-keputusan. Yang pertama, menetapkan anggaran dasar. Yang kedua, menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. Selanjutnya, ada pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian pengurus dan pengawas. Selanjutnya, ada menetapkan rencana kerja serta rencana anggaran, pendapatan, dan belanja koperasi. Selanjutnya, ada pengesahan laporan keuangan dan pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya ada pembagian sisa hasil usaha, dan yang terakhir ada penggabungan, peleburan, pembagian, dan pemburuan dalam koperasi. Nah, selanjutnya yang kedua di perangkat organisasi koperasi membahas mengenai pengurus. Nah, apa itu pengurus? Pengurus merupakan pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan dalam rapat anggota koperasi. Nah, pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota untuk masa jabatan. Nih, paling lama masa jabatan koperasi itu yaitu 5 tahun. Nah, pengurus koperasi memiliki tugas antara lain sebagai berikut. Nah, kita bahas dari tugas pengurus koperasi ya. Nah, yang pertama, mengelola koperasi dan usahanya. Yang kedua, mengajukan rancangan-rancangan kerja serta rencana anggaran, pendapatan, dan belanja koperasi. Yang ketiga, ada menyelenggarakan rapat anggota. Selanjutnya, dalam pengurus ini mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari yang telah mereka lakukan. Nah, yang kelima ada menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventarisasi secara tertib. Nah, yang keenam, memelihara daftar buku anggota pengurus. Selanjutnya kita membahas mengenai wewenang dari pengurus koperasi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. Yang kedua, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta menghentikan anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. Dan yang terakhir, melakukan tindakan dan upaya bagi ketimpangan serta kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawab dan keputusan rapat anggota. Selanjutnya, dalam perangkat organisasi koperasi ada pengawas. Nah, pengawas ini biasanya dipilih oleh anggota koperasi dalam rapat anggota, sehingga juga di mana dia itu bertanggung jawab kepada rapat anggota. Nah, tugas dari pengawas antara lain sebagai berikut nih. Yang pertama yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Dan yang kedua, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
Yang kedua ada wewenang dari pengawas koperasi. Wewenang dari pengawas koperasi yang pertama, meneliti catatan yang ada pada koperasi. Jadi pengawas ini mengawasi catatan-catatan pembukuan dalam koperasi. Nah, yang kedua ada mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Keterangan-keterangan apa? Misalnya ada di dalam koperasi ini ada masalah atau kendala. Nah, di sini pengawas berhak mengetahuinya. Selanjutnya, di sini akan membahas mengenai yang kedua tentang permodalan koperasi. Nah, permodalan koperasi ini yaitu ada dua, ada modal sendiri dan modal pinjaman. Nah, modal sendiri ini terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan cadangan dan hibah. Nah, simpanan pokok itu dibayarkan sekali ketika kita masuk koperasi, dan simpanan wajib itu dibayarkan rutin. Seperti misalnya sebulan sekali dan lain sebagainya. Yang kedua ada modal pinjaman. Nah, modal pinjaman dapat berasal dari simpanan sukarela anggota, utang bank, dan lembaga keuangan lainnya. Nah, utang obligasi serta surat utang lainnya. Selanjutnya kita membahas mengenai sisa hasil usaha atau SHU. Kita sering dengar ya, SHU koperasi. Kamu dapat berapa nih SHU dari koperasi tahun ini misalnya. Nah, SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku, dikurangi dengan beban, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Nah, SHU juga dapat diberikan pengertian yaitu sisa hasil usaha atau defisit hasil usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan koperasi dalam 1 tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha. Nah, selanjutnya SHU ini setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota. Nah, di mana apabila anggotanya aktif dalam pengkoperasian, tentu saja SHU yang akan diterima akan lebih besar. Nah, dengan koperasi serta digunakan untuk keperluan pendidikan, pengkoperasian, dan keperluan koperasi sesuai dengan keputusan anggota yang sudah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya kita bahas mengenai pembagian SHU. Nah, pembagian SHU, sisa hasil usaha koperasi berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan non-anggota. Nah, perincian pembagiannya harus disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan menurut anggaran dasar koperasi. Nah, untuk menghitung pembagian sisa hasil usaha koperasi diperlukan data-data sesuai dengan ketetapan pembagian menurut ketentuan rapat anggota. Nah, jadi pembagian SHU ini sudah ditentukan melalui rapat anggota. Nah, dengan asumsi ini, informasi yang dibutuhkan adalah yang pertama, yakni ada total sisa hasil usaha. Nah, di mana total surplus hasil usaha merupakan jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah biaya. Selanjutnya ada persentasi bagian sisa hasil usaha untuk anggota. Nah, di mana jika koperasi yang dibahas diasumsikan sebagai koperasi serba usaha yang diusahanya menjual barang pada anggota dan juga meminjamkan uang kepada anggota, maka harus dihitung kedua item itu atau dalam persentase. Nah, selanjutnya ada total simpanan seluruh anggota. Nah, total simpanan seluruh anggota diperoleh dari penjumlahan seluruh simpanan anggota. Selanjutnya, ada total seluruh transaksi usaha yang bersumber dari anggota. Nah, jumlah ini didapat dari jumlah penjualan kepada anggota, tidak termasuk kepada non-anggota. Nah, selanjutnya ada jumlah simpanan per anggota. Nah, hal ini terutama dari setoran pokok ditambah dengan sertifikat modal koperasi dan sumber modal lainnya. Nah, selanjutnya ada jumlah penjualan koperasi pada setiap anggota.
Nah, jumlah ini tentu sama dengan pembelian seorang anggota pada koperasi. Selanjutnya ada persentase bagian surplus hasil usaha atas dasar simpanan nih. Nah, ada bagian atas dasar simpanan. Selanjutnya ada persentase bagian surplus hasil usaha atas pembelian dari anggota. Jadi semakin banyak kita membeli suatu barang di koperasi, kita tentunya sebagai anggota akan mendapatkan pembagian SHU yang lebih besar. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai pembagian SHU koperasi. Nah, SHU koperasi dihitung berdasarkan jasa masing-masing anggota. Nah, sebelum menentukan perhitungan perlu diingat kembali bahwa salah satu sumber koperasi yaitu dari simpanan. Nah, jadi setiap tahun koperasi mendapatkan SHU minimal dari jasa simpanan. Nah, simpanan ini ada simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, simpanan pokok adalah simpanan yang dibayarkan oleh anggota koperasi satu kali ketika ia memasuki atau terdaftar sebagai anggota koperasi. Nah, simpanan wajib itu simpanan yang dibayarkan rutin, di mana biasanya ini simpanan per bulan. Nah, besar kecilnya SHU yang diterima anggota sangat dipengaruhi oleh jasa yang dipengaruhi oleh mereka. Nah, di mana apabila kita semakin mempergunakan koperasi, misalnya kita sering menyimpan, terus berbelanja dan meminjam, SHU yang kita terima juga akan semakin besar. Nah, biasanya kita sering melakukan pinjaman ya dalam koperasi. Nah, mereka yang aktif menggunakan jasa koperasi sudah saya sebutkan pasti mendapatkan SHU yang lebih besar. Nah, sedangkan yang pasif yang hanya sekedar setor saja, menyimpan simpanan wajib dan pokok, semua pasti SHU-nya yang diterima lebih sedikit. Jadi lebih untung anggota koperasi yang aktif ya tentunya. Nah, selanjutnya di sini ada pembagian SHU koperasi yaitu sebagai berikut. Nah, di sini ada keterangannya ya. Cadangan koperasi misalnya SHU-nya sudah ditetapkan untuk anggota 30%, bukan anggota 60%. Nah, di sini ya sudah ada jelas. Nah, nanti kita langsung kepada pembahasan soal saja. Nah, di sini juga ada rumus SHU per anggota dapat dihitung sebagai berikut. Nah, SHU, kita cari sisa hasil usaha anggota, yaitu JUA, jasa usaha anggota ditambah dengan JMA. JMA itu yaitu jasa modal anggota. Di sini udah ada ya keterangannya. Nah, di sini juga ada rumus SHU-PA. SHU-PA adalah sisa hasil usaha per anggota, di mana FA atau volume usaha anggota dibagi dengan FUK, yaitu volume usaha total koperasi dikali dengan JUA. JUA yaitu jasa usaha anggota. Selanjutnya ditambahkan dengan SA. SA yaitu jumlah simpanan anggota dibagi dengan TMS total modal sendiri. Nah, dikalikan dengan JMA yaitu jasa modal anggota. Selanjutnya kita akan membahas mengenai SHU yang dibagikan pada anggota. Nah, ada dalam bentuk yang pertama, jasa modal atau jasa simpanan. Nah, jasa modal ini dibagikan kepada anggota berdasarkan besar kecilnya simpanan anggota tersebut di koperasi. Nah, semakin besar simpanan, maka akan semakin besar jasa simpanan yang diterima. Nah, maksudnya berarti semakin besar simpanan yang kita simpan, misalnya kita sebagai anggota koperasi nih, kita besar nih simpanan ke koperasinya. Nah, maka nanti SHU yang akan diterima setiap tahunnya akan semakin besar pula. Jadi koperasi itu sebagai kita seperti menanam modal lagi seperti itu. Nah, di sini ada rumusnya, di mana jasa modal tiap anggota sama dengan simpanan anggota dibagi dengan total simpanan koperasi dikali dengan bagian SHU untuk jasa modal. Nah, selanjutnya
Yang kedua ada jasa anggota atau jasa usaha. Nah, jasa anggota dibagi kepada anggota berdasarkan kontribusinya pada koperasi sesuai dengan jenis koperasinya. Yang pertama ada koperasi konsumsi. Nah, di mana besar jasa anggota pada koperasi ini berdasarkan besar kecilnya anggota berbelanja di koperasi. Untuk menghitungnya dengan rumus sebagai berikut. Nah, SHU tiap anggota sama dengan penjualan pada anggota yang bersangkutan dibagi dengan total penjualan dikali dengan bagian SHU untuk jasa anggota. Selanjutnya ada koperasi simpan pinjam. Nah, di mana besarnya jasa anggota pada koperasi simpan pinjam tergantung dari jumlah jasa pinjam yang diberikan anggota pada koperasi. Untuk menghitungnya dengan rumus nih, SHU tiap anggota sama dengan pinjaman anggota yang bersangkutan dibagi dengan total pinjaman di koperasi dikali dengan bagian SHU untuk jasa anggota. Selanjutnya yang terakhir ada koperasi produksi. Nah, di mana besar jasa anggota pada koperasi produksi ini ditentukan oleh besar kecilnya anggota menjual hasil produksi ke koperasi. Nah, untuk menghitungnya dengan rumus seperti ini, SHU tiap anggota sama dengan pembelian pada anggota yang bersangkutan dibagi dengan total pembelian koperasi dikali dengan bagian SHU untuk jasa anggota. Nah, di sini untuk keseluruhan hampir sama rumusnya, yang membedakan ini disesuaikan pada dalam bentuk apanya, ada konsumsi, simpan pinjam, dan produksi, tapi rumusnya masih sama ya. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Nah, di mana Koperasi Makmur selama tahun 2018 mencatat data sebagai berikut. Nah, ini contoh soalnya. Nah, modal yaitu Rp 90 juta. Nah, pinjamannya ada 25 juta. Selanjutnya dan SHU-nya ada 10 juta. Nah, pembagian SHU yaitu jasa modal 25% dan jasa pinjamannya yaitu persenannya 20%. Nah, Teddy seorang anggota koperasi mempunyai simpanan wajib sebesar 600.000 dan simpanan pokok sebesar 1.200.000. Nah, ia juga memiliki pinjaman sebesar 2 juta. Nah, hitunglah SHU yang diterima Teddy. Nah, kita jawab ya. Kita menghitung SHU yang diterima Teddy. Nah, yang pertama kita mencari SHU 1 atau SHU jasa modal. Nah, di mana rumusnya simpanan Teddy dibagi dengan modal koperasi dikali dengan jasa modal. Di mana simpanan Teddy ini diambil dari simpanan wajib dan simpanan pokok. Nah, jadi totalnya 1.800.000, di mana simpanan wajibnya itu 600.000 ditambah dengan 1.200.000 yaitu 1.800.000. Nah, modal koperasi dari mana ini? Dari sini. Nah, karena di sini sudah disebutkan ya modal koperasinya 90 juta. Nah, dikali dengan jasa modalnya yaitu 2.500.000. Nah, dari mana sih 2.500.000? Nah, 2.500.000 ini dilihat dari persenan dari jasa modal. Nah, persenan jasa modal yaitu 25%. Nah, cara menghitungnya yaitu 25% dikali dengan 10 juta. 10 jutanya ini yaitu SHU-nya. Nah, jadi hasilnya yaitu SHU yang diterima dalam jasa modal yaitu 50.000. Selanjutnya, SHU yang kedua kita menghitung SHU jasa pinjam. Nah, di mana rumusnya pinjaman Teddy dibagi dengan pinjaman koperasi dikali dengan jasa pinjaman. Di mana pinjaman Teddy memiliki pinjaman sebesar 2 juta. Nih, 2 juta. Nah, 2 juta ini dibagi dengan 25 juta. Nah, 25 juta yaitu pinjamannya yang dimiliki oleh koperasi tersebut. Nah, dikali dengan 2 juta. 2 juta ini dari mana sih? 2 juta ini dari persenan jasa pinjam dikali dengan SHU. Nah, 20% dikali 10 juta yaitu 2 juta. Nah, jadi SHU jasa pinjam yaitu 160.000. Jadi, kita dapat tentukan SHU yang akan diterima Teddy yaitu dengan cara jasa modal
Nih, SHU jasa modal ditambahkan dengan SHU jasa simpanan, yaitu 50.000 ditambah dengan 160.000. Jadi SHU yang diterima Teddy yaitu 210.000. Nah, sudah jelas ya. Nah, untuk lebih jelas lagi kita langsung ke soal lagi. Nah, contoh soal yang kedua nih ya, perhatikan baik-baik. Nah, berikut ini adalah data keuangan koperasi Mentari Menyinari Bumi. Nah, dimana diketahui SHU tahun berjalan pada tahun tersebut yaitu 30 juta, terus jumlah simpanan pokok dan simpanan wajibnya ada 80 juta, terus omset penjualannya 1 tahun itu 200 juta. Nah, di sini ada soalnya di mana SHU atau sisa hasil usaha dialokasikan 20%. Nah, untuk jasa simpanan nih, untuk jasa simpanan. Nah, dan 25% untuk jasa pembelian. Nah, jika Pak Wawan sebagai seorang anggota koperasi memiliki simpanan pokok sebesar 100.000 dan simpanan wajib sebesar 300.000, nah, simpanan sukarelanya ada 200.000 dan telah belanja di koperasi senilai 500.000. Nah, maka bagian SHU yang akan diterima Pak Wawan itu berapa sih? Nah, langsung kita jawab ya. Nih, kita menghitung SHU yang diterima oleh Pak Wawan. Nah, yang pertama kita mencari SHU yang pertama yaitu jasa pinjam. Nah, rumusnya simpanan Wawan dibagi dengan total simpanan koperasi dikali dengan jasa simpanan. Nah, simpanan Wawan ini 4 juta. Dari mana sih 4 juta? Nah, 4 juta ini dari simpanan pokok 100.000. Oh, mohon maaf, simpanan Wawan ini ada 400.000. Nah, 400.000 ini dari mana sih? Nah, 400.000 ini dari simpanan pokok sebesar 100.000 ditambah dengan simpanan wajib sebesar 300.000. Nah, tidak ditambahkan dengan simpanan sukarela ya, karena simpanan jasa simpanannya hanya ditambahkan oleh simpanan pokok dan simpanan wajib saja. Dibagi dengan total simpanan koperasi, di mana total simpanan koperasinya yaitu ada 80 juta dikalikan dengan 6 juta. Nah, dari mana sih 6 juta? Nah, 6 juta ini dari jasa simpanan dikalikan dengan SHU. Nah, di mana jasa simpanannya ada 20% dikalikan dengan SHU. SHU-nya ada 30 juta. Nah, jadi 6 juta. Nah, di mana SHU jasa simpanannya yaitu 30.000. Selanjutnya SHU jasa pembelian. Nah, yang kedua kita mencari SHU jasa pembelian, di mana rumusnya pembelian Wawan dibagi dengan total pembelian koperasi dikali dengan jasa pembelian. Di mana pembelian Wawan ini nih dalam soal di mana Wawan sudah belanja 500.000. Nah, dibagi dengan 200.000. 200.000 itu total pembelian koperasi atau omset penjualan. Nah, dikali dengan 7.500.000. Nah, dari mana sih 7.500.000-nya? 7.500 dari jasa pembelian dikali dengan SHU. Nah, jadi hasilnya 7.500 ya. Nah, jadi SHU jasa pembeliannya yaitu Rp18.750. Selanjutnya, jadi kita dapat simpulkan SHU yang akan diterima Pak Wawan ini yaitu tinggal ditambahkan saja ya, sangat simpel sekali. Jasa simpanan ditambah dengan jasa pembelian, di mana 30.000 ditambah dengan 18.750. Jadi SHU yang diterima oleh Pak Wawan ini ada Rp48.750. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai prosedur pendirian dan pembubaran koperasi. Nah, prosedur pendirian koperasi diantara lain sebagai berikut. Nah, prosedur pendiriannya. Yang tahap pertama yaitu tahap persiapan dengan membentuk panitia yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Yang kedua, ada tahap penyelenggaraan rapat pembentukan koperasi yang dihadiri oleh seluruh calon anggota, pejabat dari kantor koperasi setempat, dan undangan lainnya.
Dan yang terakhir, tahap ketiga, ada pengajuan permohonan untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum. Nah, setelah menerima surat permohonan, pejabat koperasi segera memberikan surat tanda penerimaan yang ditandatangani dan diberi tanggal kepada pemohon. Nah, apabila semua persyaratan telah dipenuhi, pejabat koperasi mencatat koperasi tersebut dalam buku daftar pencatatan yang telah tersedia di kantor koperasi. Nah, untuk koperasi yang telah memenuhi persyaratan dan pejabat koperasi menyatakan persetujuannya, nah koperasi akan mendapat nomor badan hukum dan koperasi tersebut resmi berbadan hukum. Selanjutnya, koperasi diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia atau BNRI. Nah, di situ tahapan pendirian dari koperasi. Nah, pembubaran koperasi ini, sedangkan pembubarannya dilakukan berdasarkan keputusan pemerintah dan keputusan rapat anggota. Nah, apabila koperasi tidak dapat dipertahankan atau selalu menderita kerugian. Nah, kita juga sering dengar ya, kalau banyak koperasi yang tutup. Nah, biasanya sih kerugian di mana banyaknya yang meminjam dan tidak dikembalikan, lalu berjualan tidak balik modal dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan koperasi. Nah, yang pertama ada kesadaran berkoperasi. Nah, banyak anggota masyarakat yang belum menyadari bahwa koperasi dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, padahal dengan asas kekeluargaan, musyawarah, mufakat, dan gotong royong, koperasi merupakan wahana yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan demikian, kesadaran anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam organisasi koperasi akan mempengaruhi kehidupan koperasi di Indonesia. Selanjutnya, pengetahuan dan keterampilan pengurus. Nah, banyak pengurus koperasi yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengembangkan koperasi. Nah, sehingga banyak koperasi yang salah urus. Hal ini bisa berakibat pada berkurangnya minat masyarakat untuk bergabung dengan koperasi. Selanjutnya ada modal nih yang mempengaruhi kehidupan koperasi. Tentu saja ya, modal. Nah, sebagai sebuah badan usaha, modal merupakan sangat penting bagi koperasi untuk melakukan ekspansi ekonomi. Namun, kekurangannya modal merupakan kendala yang sering dihadapi dalam pengembangan usaha koperasi di Indonesia. Nah, yang keempat atau yang D, ada peran pemerintah. Nah, peran pemerintah dalam mengembangkan kehidupan berkoperasi sangat penting, di mana peran pemerintah tersebut menyangkut hal-hal seperti menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan koperasi. Selanjutnya, menjamin ketersediaan pasar dan kelayakan harga bagi bagi produk koperasi. Selanjutnya, ada menciptakan organisasi dan manajemen koperasi yang profesional. Lanjut, ada menyediakan modal. Selanjutnya, bisa juga untuk memberikan penyuluhan tentang kesadaran berkoperasi di masyarakat. Nah, di sini ada usaha pengembangan koperasi. Nah, koperasi telah mengalami perkembangan yang pesat di Indonesia, namun masih memerlukan langkah-langkah lanjutan untuk mengembangkan koperasi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan penyuluhan tentang koperasi. Nah, memberikan penyuluhan pada masyarakat sangat diperlukan agar koperasi semakin berperan dalam meningkatkan kesejahteraan. Yang kedua, ada meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus. Nah, kita bahas yang kedua ya. Nah, di mana pengurus koperasi merupakan penggerak usaha koperasi. Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, pengurus perlu memiliki pengetahuan yang memadai. Pada masa lalu, tidak banyak usaha yang dilakukan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan pengurus. Nah, oleh karena itu, usaha menambah pengetahuan dan keterampilan pengurus koperasi perlu terus dilakukan. Dan yang ketiga, yang terakhir, meningkatkan permodalan koperasi. Nah, usaha pengembangan koperasi diantaranya meningkatkan permodalan koperasi. Ini sudah jelas ya, di mana masih banyak koperasi yang sulit mempertahankan kelangsungan kegiatannya karena kekurangan modal. Jadi, dengan meningkatkannya modal akan memperlancar perkembangan koperasi. Selanjutnya di sini ada peran pemerintah. Nah, peran pemerintah sangat diperlukan dalam usaha pengembangan koperasi, terutama pada hal-hal berikut. Yang pertama, membina dan mengembangkan koperasi secara terpadu melalui kerjasama antar instansi. Yang kedua,
ada memberi kesempatan pada koperasi untuk berperan lebih besar dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Dan yang ketiga, membentuk koperasi-koperasi pemerintah sebagai patokan bagi koperasi-koperasi lainnya. Yang ketiga, membentuk koperasi pemerintah sebagai patokan bagi koperasi-koperasi lainnya. Nah, cukup sekian pada pertemuan hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, tinggal ditanyakan langsung, bisa di kolom chat komentar, langsung chat pribadi di GCR atau WhatsApp, Line, Telegram, dan Instagram. Sudah tercantum ya semuanya. Semoga ilmu pada pertemuan hari ini dapat bermanfaat dan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.